Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Podcast, podcastnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Balik lagi bersama aku Lutfi yang akan nemenin kalian selama 10 menit ke depan. Nah, di sini Lutfi nggak sendirian teman-teman Fakultas Dakwah. Di sini Lutfi dibarengi oleh sesosok ibu dosen cantik dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Ibu Yusria. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Puasanya lancar? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Lutfi. Lancar banget, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke baik, sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena sudah mau menemani saya di podcast kali ini. Nah, langsung saja nggih, tema kali ini adalah dari lapar menuju cinta, puasa dan makosid keluarga. Tuh. Oke, nah dalam konteks makosid al-usroh, puasa bukan hanya menahan lapar, Mm-mm. tapi juga menata relasi keluarga. Menurut Ibu, mengapa justru di bulan Ramadan ini puasa bisa menjadi momentum paling kuat untuk membangun keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah? Oke, terima kasih Mbak Lutfi. Selamat berpuasa ya untuk teman-teman juga. Mudah-mudahan puasa kita nanti menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, di dalam keluarga itu bukan hanya menjadikan salah satu momentum menahan lapar, menahan haus, tetapi lebih dari itu, karena makna keluarga biasanya akan terkurangi kesibukan dari beberapa anggota keluarga. Salah satu contoh, anak sibuk sendiri dengan sekolah atau kuliahnya, ibu juga sibuk sendiri dengan scroll-scroll HP-nya, kalau tidak bekerja, tetapi kalau yang bekerja juga sibuk di kantor. Tetapi ayah yang juga sebagai kepala rumah tangga biasanya juga banyak kegiatan di kantor. Sehingga momentum puasa ini melekatkan diri kita sebagai personal untuk bersama-sama menjadikan keluarga utuh kembali. Tidak hanya sebagai satu keluarga tetapi kehilangan makna dan arah, tetapi momentum puasa mengembalikan bagaimana peran seluruh anggota keluarga. Oke, nah ngomong-ngomong nih Ibu kan tadi Mm-mm. sempat menyenggol tentang gawai ya Bu. Betul. Nah di era digital gawai itu Mm-mm. seringkali lebih dekat dengan kita daripada keluarga kita sendiri. Nah agar keluarga lebih dekat secara Mm-mm. emosional dan spiritual, bukan hanya secara fisik di rumah, bagaimana cara menanggulanginya Ibu? Oke, kalau namanya gawai ya, kita itu sekarang bukan lagi yang kecanduan anak-anak, tetapi juga para orang tua. Betul. Nah, disinilah kita itu memberikan salah satu bahwa puasa merupakan instrumen ilahiyah, di mana untuk menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, cinta, dan keluarga di dalam Makosidul Usro. Nah, gimana di sini ya? Puasa itu menjaga agama di dalam keluarga. Biasanya di sini adalah orang tua itu membangun ibadah sederhana. Yang awalnya anak itu bermain gawai, pada saat puasa waktunya sahur, ya mereka ikut sahur. Waktunya berbuka puasa, yang mereka berbuka puasa. Bahkan pada saat terawih, mereka ikut juga terawih. Ditinggalkanlah gawai itu semua. Tidak ada yang bisa kembali ke suatu agama dengan sahur dan berbuka diawali dengan doa bersama. Kemudian juga di sini juga ada ruang di dalam keluarga itu bahwa setiap manusia akan menemukan ruh dalam keagamaannya pada saat berpuasa. Inilah momentumnya. Gawai dilepaskan, kita tinggalkan bersama-sama menuju yang satu namanya bagaimana beribadah di bulan puasa. Oke, berarti peran orang tua juga sangat penting ya Bu di Betul, sini. betul. Lalu dalam perspektif Hifz an-Nafs dan Hifz Mm-mm. al-Aql, bagaimana puasa bisa menjadi ruang pemulihan mental untuk Ya. keluarga milenial? Oke, orang sehat mental itu sekarang susah loh ya di dalam era yang begitu kompleks di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam ekonomi, baik di dalam politik, atau juga di budaya-budaya, di mana mereka memainkan peran penting bahwa di dalam puasa itu menjaga kesehatan jiwa keluarga. Dari mana? Orang tua kalau mau marah pada saat puasa itu menunda dulu. Gak mungkin lah marah sama anaknya pada saat puasa. Ya, ada konflik di dalam keluarga mau menegur anaknya karena berpuasa, menahan diri dulu. Anak pun begitu diajari mengenali
peran dan mengelola emosi itu seperti apa? Ya itu adalah di hifzen nafs ya. Bagaimana lalu dengan di hifzen akal? Nah, puasa menjaga akal dan juga kesadaran moral. Apa itu moral? Perilaku yang membatasi konten digital selama Ramadan, dan juga platform digital juga tentunya juga membatasi diri lah untuk platform-platform yang positif di dalam hal beribadah puasa. Oke. Sehingga ada di dalam keluarga itu, keluarga sadar tentang etika, moral pada saat bergawai ria. Oh, seperti itu. Ya. Lalu, banyak keluarga merasa bahwa Ramadan itu Mm-mm. hanya sebuah rutinitas tahunan, Ibu. Iya, betul. Heeh. Lalu bagaimana ya atau apa yang menunjukkan bahwa puasa dalam sebuah keluarga Mhm, benar-benar sudah sampai pada makosidnya, bukan sekedar menahan dari lapar dan mhm. haus ataupun emosi saja? Nah, kalau kita berbicara itu, seperti apa sih sekarang puasa itu? Nah, keluarga itu merupakan cermin diri dari anak-anak untuk bergaul di luar. Nah, kalau ibu bisa bertanya, Mbak Lutfi, kalau puasa ini, kalau misalnya namanya perempuan ya, Iya, kita kan ada menstruasi itu iya luar betul. biasa Allah berikan kepada kita, keleluasaan kepada perempuan, Libur, Ibu. libur itu berpuasa. Nah, Mbak Lutfi pada saat berpuasa libur, lalu kita ingin minum, ada es krim nih siang-siang, berani nggak makan atau minum di tengah jalan itu? Oh ya nggak berani dong, Nah, Ibu. itu dialah di mana kita bisa menghadapi kesabaran di ruang publik. Seperti Nah, itu. bagaimana kita memberikan konsep sederhana dalam keluarga? Orang kalau sudah puasa, apakah pernah Mbak Lutfi berpikir, ah puasa kita makan di Imperial Kitchen, di Solaria? Enggak kan? Enggak lah. Puasa itu kalau sudah pas waktunya buka puasa, mau makan, apapun itu jadi nikmat luar biasa. Masya Sayur Allah. asem, Iya, sama ikan teri, ada sambelnya, tapi makan lebih bermakna, berbuka lebih bermakna di saat kita kumpul bersama, betul. menghadapi makanan secara berdoa, ada tumbuh kesadaran sederhana tetapi memberikan nilai tambah dalam keimanan kita. Padahal seharusnya makanan itu, sepele ya, Bu, Iya, murah, betul, tapi betul. kalau misalkan dinikmati bersama itu, Mm-mm. rasanya itu Ibu, Nah, Masya Allah. itulah kualitas makanan, bukan dikatakan seberapa harga, tetapi kualitas makanan yang kita makan pada saat puasa dan sahur adalah bagaimana keluarga mendampingi kita dalam proses beribadah. Oke, sebenarnya seru banget sih Ibu ini, Iya, tapi karena waktunya udah mepet, apakah aduh Ibu luar Yusria ada biasa ya. closing untuk statement Mm-mm. kali atau closing di, podcast kali ini? Oke, ada closing sedikit untuk mahasiswa-mahasiswa atau keluarga-keluarga milenial. Bagaimana kita menata puasa, memberikan makna yang luar biasa agar kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dari lapar menuju cinta, dari rutinitas menuju makna, dan dari rumah yuk kita tunjukkan sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah. Nah, tuh dengerin Sobat FDK. Tadi udah banyak banget yang kita obrolin nih. Mm-mm. Nah, tentunya untuk Sobat FDK juga semangat ya puasanya. Jangan sampai bolong. Tetap tonton episode The Podcast selanjutnya bersama aku dan Ibu Yusria. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.